Kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Rough Draft. Film ini bercerita tentang seorang warga muda Moskow yang bernama Kirill Danilovich yang merupakan seorang perancang permainan komputer yang sangat berbakat. Hingga ia mengetahui dirinya terpilih untuk sebuah misi penting dan juga misterius. Bagaimana kisahnya? Yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan seorang pria muda tampan dengan muka babak belur diamankan polisi dari sebuah tempat hiburan malam karena berkelahi. Beruntungnya pria tersebut dilepaskan dan dimaafkan oleh polisi. Pria muda tampan barusan adalah Kirill. Setelah ditinggalkan sendirian oleh polisi, ia kemudian merogoh ponselnya yang ada di dalam saku celananya. Kemudian ia membuka ponselnya dan ponselnya memberitahu jika ia harus mengikuti instruksi dari sebuah peta yang ada di ponselnya. Ia pun kemudian berjalan menyusuri jalan kota yang bersalju sambil membawa ponselnya tersebut. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk sebuah kota besar lengkap dengan gemerlapnya, di dalam sebuah taksi, seorang pria bernama Anton Vladimirovich memberitahu wanita lawan bicaranya yang bernama Anna itu jika dirinya sudah tergabung dalam sebuah layanan yang akan membuatnya tidak dapat pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Anna pun menyatakan kesiapannya untuk bergabung dan tidak pergi ke luar negeri. Sesaat setelah turun dari taksi dan berjalan di jalan setapak bersalju, ia dikejutkan dengan boneka besar yang mengatakan cinta kepadanya. Ternyata Kirill lah orang di balik boneka tersebut. Sebenarnya Kirill hanya ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada Anna yang jatuh di hari kemarin. Melihat apa yang dilakukan Kirill, Anna pun sedikit kesal karena Kirill selalu lupa tanggal ulang tahunnya. Happy birthday? My birthday was yesterday. Tiba-tiba Kirill disibukkan dengan ponselnya dan mengangkat telepon dari ibunya. Sedangkan Anna menyapa Kotya yang sedang merekam aksi Kirill yang sebenarnya ingin memberi kejutan ulang tahun pada Anna. Karena saking kesalnya, Anna pun mengembalikan kunci dan tiket liburan kemudian memutuskan hubungannya dengan Kirill. Take this. You invent new worlds, but I'm not a part of them. Let me go. Anna. Selanjutnya, saat kembali ke kantornya, Kirill pun dikejutkan dengan teman-teman kantornya yang sedang membuat pesta perayaan. Ia yang baru saja datang langsung disambut sebagai seorang jenius yang telah berjasa karena proyek mereka berhasil. Tak hanya dieluh-eluhkan, Kirill pun seakan langsung seperti bintang. Banyak teman-teman wanita di kantornya berebut meminta berfoto bersama dirinya. Tak hanya itu saja, Kota menunjukkan betapa berbakatnya sahabatnya itu hingga dimuat ke dalam sebuah majalah. Setelah menanggapi beberapa teman wanitanya, Kirill pun duduk di samping Kotya yang sedang melihat rekaman video kejutan Kirill untuk Anna. Kotya menganggap Anna pacar temannya itu telah berubah. Anna is different. You're no longer a good match. Let's go home. Selanjutnya Kirill pun diantar pulang oleh Kotya. Sebelum mereka berpisah, Kotya memberikan semangat untuk sahabatnya itu dan mereka pun tos bersama. Sesampainya di kamarnya, ia langsung memanggil anjingnya yang bernama Caco dan berencana mengajaknya jalan-jalan malam. Tapi tiba-tiba bukan anjingnya yang datang, tapi seorang wanita berpakaian putih dengan masker terpasang di wajahnya datang menghampiri Kirill dan menanyakan kenapa Kirill bisa masuk ke dalam. Seketika Kirill pun bingung dan meminta wanita itu pergi. Tapi wanita itu mengancam akan berteriak dan memanggil polisi. Tak lama polisi pun datang dan mengecek identitas Kirill. Kemudian bersama beberapa tetangga Kirill mereka masuk ke dalam apartemen. Dan tidak disangka isi apartemen Kirill sudah berubah drastis. Kirill pun terkejut terheran-heran dengan apa yang terjadi. Tak hanya Kirill, seorang nenek tetangganya pun juga ikut heran. Ia pun bersaksi bahwa Kirill sudah tinggal di apartemen sejak 3 tahun yang lalu. Seorang pria gendut tetangga Kirill juga mengiyakan ucapan nenek tersebut. Tapi sayangnya karena wanita berpakaian putih yang dengan aneh menempati rumah Kirill itu juga memiliki bukti surat-surat yang lebih kuat. Polisi pun meminta Kirill untuk segera pergi meninggalkan apartemennya. Tapi sayangnya saat ia akan mengambil Caco, wanita itu menahannya. It's my dog. It doesn't know you. What did Let's she... go, Kirill Danilovich. Where can I go? Kirill pun kesal dan langsung pergi meninggalkan apartemennya. Dan kemudian menelpon Kotya. Ia pun kemudian pergi menemui sahabatnya itu dan menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Keesokan paginya mereka pun pergi ke kantor pemerintahan untuk melapor dan mengurus masalah Kirill.
Saat tiba di kantor pemerintahan, hal yang mengejutkan adalah nama Kiril tidak ada di data mereka. Dan yang tercatat oleh negara untuk pemilik apartemen adalah wanita yang bernama Ivanova Renata. Tak puas, ia kemudian mencari daftar lain tapi tidak juga ada namanya. Hingga petugas pun heran kapan Kiril datang ke Moskow. Kotya yang sibuk merekam perjalanan mereka pun mengungkapkan jika sepertinya Kiril sudah dilupakan. Listen, I cannot help you right now. Your name is not in our Oh, records. God. How many times do you want me to I say was this properly to you? How registered. many? Kemudian ia pergi ke kantornya dan saat menemui resepsionis yang bernama Tanya, ia pun tak mengenali Kiril. Bahkan ia memberikan kartu tanda tamu untuk Kiril menemui bosnya yang bernama Andrei Viktorovic. Hal itu pun membuat Kiril kembali heran. Saat masuk ke ruangan bosnya pun seperti tidak mengenali Kiril, pria jenius yang ada di perusahaannya. Meskipun Kiril sudah mencoba menjelaskan siapa dirinya, ia malah dikira mau melamar pekerjaan. Take my email address. Send me your resume and portfolio. Saat keluar, ia mencoba menunjukkan fotonya bersama Tanya di pesta perayaan semalam. Tapi saat membuka galeri foto milik Tanya, tidak ada satupun foto Tanya bersamanya. Ia pun kembali mencoba mengingatkan teman-temannya, tetapi tetap saja tidak ada yang mengenalinya. Kemudian, ia pun pergi ke rumah sahabatnya, Kotya. Ia berpikir hanya Kotya lah yang tahu segalanya tentang dirinya. Ia pun ngamuk kepada sahabatnya itu. Ia merasa dibohongi dan telah dicurangi. Tapi lagi-lagi Kotya sahabatnya pun tidak mengenali siapa Kiril. Let's make Kirill a hobo. Why not? We will have fun and make a video of him. Who's Kirill? I don't understand. Selanjutnya Kiril menelpon ayahnya dan mengajaknya bertemu. Awalnya sang ayah mengenalinya dan memintanya untuk menunggu, tapi tiba-tiba beberapa saat ayahnya terlihat seperti orang sakit kepala dan seketika tidak mengenali Kiril yang ada di hadapannya. We talked on the phone 30 minutes ago. You even waved at me. I don't know you. Ia pun kemudian menelpon ibunya, tapi ibunya mengatakan jika ia salah sambung. Saat itu Kiril terlihat benar-benar ketakutan dengan keadaan yang ia alami. Ia kemudian membuka paspor dan ia menemukan tidak ada fotonya di dalam buku paspor miliknya itu. Kemudian Kiril pun kembali ke apartemennya untuk menemui Renata. Ia ingin mengetahui kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ia sudah mengetahui semuanya. Renata begitu santai menghadapi Kiril dan mengatakan bahwa kini Kiril sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, termasuk seekor anjing. Kesal dengan apa yang diucapkan Renata, Kiril pun mengambil pisau di dapur dan mengarahkannya ke Renata. Tapi entah siapa Renata, ia malah minta dihabisi oleh Kiril. Now you are ready. Stop it! He's killing me! Do it! Let go! Let go of me! Do it! Kiril pun berteriak minta tolong dan tetangganya yang gemuk datang. Dan tiba-tiba ia dipukul hingga pingsan. Dan ia pun teringat saat ia diamankan polisi dan ponselnya memberinya perintah. Kini Kiril kembali ke awal saat mukanya babak belur dan ponselnya memberi perintah. Ia diberitahu telah menyelesaikan misi dan sampai di tempat tujuan yang disebut oleh peta ponselnya. You have reached your destination. Kiril kemudian masuk ke sebuah bangunan yang ia tidak tahu di mana itu berada. Saat masuk, ia mencoba tidur di sebuah kasur yang sudah rusak. Dan hari pertama pun datang. Kiril terbangun dari tempat tidur yang sama, tapi dengan suasana tempat yang berbeda. Ia bergegas bangun dan mengecek keadaan sekitar. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata ia adalah pengantar surat. Tanpa disangka dari pintu lain datanglah Renata dengan dress berwarna merah dan meminta Kiril menerima surat-surat yang diantar untuknya. Kemudian Kiril menyusul Renata yang lebih dulu naik ke lantai 2. Renata pun meminta Kiril untuk berganti pakaian dan memulai hidup barunya. Tapi saat membuka lemari tidak ada satupun pakaian di dalamnya. Kemudian Renata meminta Kiril mengerahkan semua pikirannya dan semua akan ada. Tapi ternyata pikiran jorok yang ada di kepala Kiril. Idiot. Kemudian Kiril mencobanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Benar saja, tiba-tiba ada banyak pakaian di dalam lemari yang sebelumnya kosong. Selanjutnya, Kiril pun ingin pergi dan tidak mau mengikuti aturan Renata. Tapi ia diancam Hawa, meski ia kembali ke kehidupannya itu adalah hal yang sia-sia karena tidak akan membuahkan hasil.
Kiril akhirnya mengikuti kemauan Renata. Ia kemudian membaca buku-buku panduan bea cukai yang diberikan untuknya. Selanjutnya, ia menemui Konstantin kenalannya dan mengajaknya pergi ke tempat tinggalnya. Saat mencoba memberikan minuman dan makanan yang diminta temannya itu, tiba-tiba ada seorang pria tua datang seperti sedang transit di sebuah bandara dan mendaftarkan barangnya ke bea cukai. Setelah membayar sejumlah uang lewat mesin yang ada di meja kerja Kiril, pria itu pun melanjutkan perjalanan lewat sisi pintu lain ke Kim Gim. Hey, no, we can't. Aren't you curious? I can't leave. This is a customs office. Tak berapa lama, datanglah seorang wanita dan pria berpakaian rapi. Ternyata wanita itu adalah Anna. Tapi sayangnya, ia tidak mengenali Kiril, justru mengenali Kotya, teman Kiril. Hello. Kotya, why are you here? I'm visiting a friend. Anna kemudian melanjutkan perjalanannya. Sebelum benar-benar pergi, Kiril memberikan topi bulu hangat untuk Anna dan mengaku dirinya dari pihak bea cukai. Kemudian Kiril memutuskan untuk keluar ke Kim Gim hanya dengan berbekal surat berlambang mawar putih. Ia bersama Kotya pun masuk ke sebuah rumah dan tiba-tiba mereka diserang sebuah boneka raksasa yang memiliki senjata canggih. Tapi entah bagaimana Kiril bisa melawan boneka berbahaya itu dengan sangat lihai. Apa yang dilakukan Kiril pun terekam oleh ponsel Kotya. Kiril sendiri tidak mengetahui kenapa ia bisa melakukan hal itu. This thing could have killed us. But you saved us. You did everything in 3 seconds. Kemudian mereka pergi ke lantai atas dan menemukan seorang wanita terluka parah. Tapi ia hanya butuh air putih untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian wanita itu mengajak Kiril mandi untuk menyembuhkan luka gores yang juga dialaminya. Your clothes are as good as new. Okay, thank you. Selanjutnya wanita itu menceritakan banyak hal. Jika setiap orang punya misi masing-masing dan kurator sengaja membuat mereka dilupakan oleh orang-orang yang mereka cintai. Tapi wanita itu meminta Kiril untuk tidak khawatir karena kelak ia akan terbiasa dengan hal tersebut. Tapi Kiril masih saja bingung kenapa dirinya yang harus terpilih. Kemudian tiba-tiba wanita itu meminta Kiril mengeluarkan kekuatannya dengan melawan air yang dijadikan es. Benar saja, Kiril bisa mencairkan es dalam bak mandinya dalam sekejap dan berubah menjadi air hangat. Ternyata wanita itu bernama Rosa. Kemudian tiba-tiba Rosa mendapatkan tamu dan mereka adalah Anna dan pria yang ditemui saat di menara bea cukai. Ternyata pria itu bernama Anton dan kemudian Anton memperkenalkan Anna sebagai temannya kepada Kiril. Tatapan Kiril pun terlihat sangat marah, apalagi saat mereka berdua duduk di meja makan malam yang terlihat sangat romantis. Hari kedua pun dimulai. Kiril terbangun dari tempat tidurnya. Ia tiba-tiba seperti memiliki kekuatan super dan langsung melompat dari tempat tidurnya. Ia pun kini dikejutkan dengan pemandangan di luar menara tempatnya tinggal adalah pemandangan pantai yang sangat indah, seperti yang ada di kartu pos yang ia miliki. Seketika Kiril pun tersenyum. Ia terlihat senang dan mulai menikmati permainan ini. Tanpa berlama-lama, ia pun melompat dari jendela dan berenang bebas ke laut. Kemudian ia kembali masuk ke dalam menara dengan membawa sebuah paket. Lalu ia membuka pintu dan mendapati Anton datang. Anton pun merasa sepertinya Kiril sudah menikmati pekerjaannya di bagian bea cukai. Anton kemudian meminta Kiril menandatangani formulir dan memintanya untuk tidak melanggar aturan dan tidak pergi ke Arkan. Saat sedang membaca buku yang berisi peta, tiba-tiba Renata datang bersama tim inspeksi. Tim inspeksi tersebut kemudian mengecek beberapa hal dan menandatangani berkas kemudian pergi. Renata kemudian mengingatkan Kiril untuk berhati-hati dengan orang baru. Kemudian Renata memberikan Kiril sebuah kalung dan ia pun memakainya ke leher Kiril sambil mengatakan jika suatu saat ia akan menjadi Superman di menara. You're Superman in this tower. Renata lagi-lagi mengingatkan Kiril untuk tidak pergi terlalu jauh, maksimal 15 km. Mereka kemudian keluar ke arah pantai. Kiril masih mencoba ingin tahu bagaimana cara keluar dari tempat itu. Tapi Renata mengingatkan jika ia bisa saja terbunuh.
Sebelum pergi, Renata memberitahu jika Rosa akan membuatkannya pesta dan Kiril bisa bertemu dengan orang baru. Selanjutnya, Kiril membuka ponselnya dan melihat seberapa jauh jarak tempat tinggal orang tuanya. Ternyata hanya 13 km dan Kiril pun mencoba pergi dengan kereta bawah tanah. Tapi di dalam kereta saat perjalanan ia merasa kesakitan dan tubuhnya menjadi seperti transparan. Seseorang memberinya air minum untuk mengurangi rasa sakitnya. Ia pun hampir saja pingsan saat turun dari kereta. Ia minta dibawa ke dekat pusat kota oleh penumpang lain. Ia pun kemudian sampai di rumah orang tuanya dengan membawa bunga kesukaan ibunya. Kiril mengaku datang dari kampus. Meski orang tuanya tidak mengenalinya, ia tetap masuk untuk meminta air putih karena wajahnya sudah mulai pucat. Selanjutnya Kiril pun diajak makan malam bersama. Mengetahui Kiril tertarik dengan sejarah, ayahnya pun memberikannya sebuah buku. Kemudian ayahnya tampak menceritakan banyak hal, termasuk tentang buku yang ia tulis dan tentang betapa beruntungnya ia mendapatkan hati istrinya yang juga ibu Kiril. Well, since we do research on the dynamics of history, there are two driving forces. Kemudian saat kembali ke menara bea cukai tempat tinggalnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata ia adalah Anton dan Anna. Ternyata Anton menjanjikan sesuatu kepada Anna, yaitu pemandangan pantai. Anna pun begitu antusias dan setelah Kiril membukanya, pintu menuju pantai. Tapi sayangnya Anton tertahan di air terjun pencuci tangan. Kiril pun sepertinya mengetahui ada yang aneh. Kiril kemudian menginterogasi siapa Anton, apa status pernikahannya dan di mana kenal Anna. Setelah itu Kiril pun keluar menuju depan pintu pantai dan melihat Anna begitu senang. Anna kemudian melambaikan tangan entah ke siapa hingga membuat mereka berdua melambaikan tangan balik ke Anna. Hari ketiga, Kiril pun pergi ke tempat tinggal Anna. Ia mengatakan beberapa hal termasuk soal pintu cadangan yang dibuka sengaja untuk Anna. Hingga Anna merasakan jika mereka sebelumnya memang pernah saling kenal meski ia tidak begitu yakin. Did we know each other? Kemudian Anna pun menemui Kiril yang sedang menyaksikan salah satu pesta pernikahan. Kemudian mereka pun pergi berjalan-jalan berdua, berlarian dan tertawa di atas salju. Kemudian saat pulang ke menara ada Kotya. Seketika Kiril pun meminta Kotya untuk datang lagi esok karena ia akan berkencan. Kemudian Kiril dan Anna pun menikmati keindahan pantai berdua, berenang, berjemur di atas pasir sambil makan buah hingga berguling di pasir putih dengan pemandangan yang indah sore itu. Malam harinya Kiril menghadiri pesta yang dibuat oleh Rosa. Kiril datang bersama Anna. Ia membawa sekarung buah jeruk yang dipetiknya dari pantai. Ternyata kedatangan Kiril bersama Anna membuat Renata secara terang-terangan mengaku cemburu. Renata kemudian membawa Kiril ke tengah-tengah pesta dan memperkenalkan Kiril kepada para tamu yang datang di pesta itu. Kemudian Renata menemui Anna yang sedang berada di sebuah ruangan bersama Rosa. Renata kemudian memberitahu Rosa jika ia dipanggil untuk menghadap pimpinan. Dan akhirnya hanya meninggalkan Renata dan Anna di ruangan itu. Sedangkan di bawah, Kiril sibuk mencari di mana keberadaan Anna. Kemudian Kiril bertemu pria bernama Felix yang sedang bermain biliar. Ia memberitahu jika Kiril adalah orang yang sangat jenius sehingga ia kini menjadi bintang di dunia baru. Menjadi pekerja bea cukai yang dengan cepat bisa membuka 2 pintu. Felix pun menceritakan bahwa ia juga sempat membuka 28 pintu dalam 1 bulan. Kiril yang masih penasaran menanyakan siapa sebenarnya yang memerintahkan ini semua. Felix hanya menjawab Arkan. I guess it's for Arkan's sake. Di mana orang berpikir Arkan adalah legenda urban. Hal yang mengejutkan ketika Kiril bertanya pada Felix bagaimana cara mengetahui siapa kuratornya. Tiba-tiba Rosa pun datang. Kemudian Kiril kembali mencari keberadaan Anna dengan menanyakan kepada Rosa. Tapi Anna yang sudah diusir oleh Renata hanya bisa menyaksikan Kiril dari luar jendela kaca di tengah hujan salju. Melihat itu Anna pun meneteskan air matanya dan Kiril yang menyadari keberadaan Anna pun meninggalkan Rosa yang berusaha merayunya. Kiril pun pergi dan kepergiannya mengejar Anna mengejutkan banyak tamu. Tapi ternyata Anna memilih untuk pergi meninggalkan Kiril. Pria mendapatkan perintah dari Anton untuk mengantarkan Anna. Selanjutnya Kiril kedatangan tamu petugas inspeksi. Ia memberitahu jika Kiril adalah orang yang baik sehingga ia diminta membuka pintu menuju Arkan.
karena sudah 60 tahun tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu ke Arkan. Petugas inspeksi itu kemudian menjelaskan beberapa hal kepada Kiril agar bisa membuka pintu menuju Arkan. Tiba-tiba Kiril memotong pembicaraan dan pergi mengambil ponselnya. Ternyata ada beberapa panggilan dari Anna. Tiba-tiba saat melanjutkan diskusi untuk membuka dunia baru, ponselnya berdering lagi dan telepon masuk dari Anna. Ternyata di tempat lain Anna sepertinya dalam bahaya. Supir yang membawanya tiba-tiba menghancurkan ponsel Anna. Anna yang ketakutan kemudian meminta supir itu untuk menghentikan mobil. Tapi Anna malah hampir saja dibanting dan supir itu meminta Anna untuk diam. Kiril masih mencoba menghubungi Anna tapi tidak bisa diangkat. Kemudian Kiril mengecek jarak lokasi Anna dan ia pun tiba-tiba pergi ke suatu tempat yang membuatnya kembali sekarat karena mungkin jaraknya lebih dari 15 km. Dan Kiril yang sekarat berusaha memakan dan mencairkan salju yang ada di sekitarnya. Di hari yang keempat, supir yang semalam membawa Anna memberitahu Anton jika Anna sudah pergi karena baginya ia adalah ancaman. Anton pun marah mendengar pernyataan itu, tapi sayangnya ia kini tidak bisa berbuat apa-apa karena karirnya telah diubah dan ia harus bekerja untuk melayani. Tapi dengan cerdas, Anton mengunci pria yang awalnya mengancamnya di dalam mobil. Dan kemudian ia pergi meninggalkannya sejauh 15 km. Dan pria itu pun sekarat dan membutuhkan air putih. Saat Anton kembali dan memberinya air putih, Anton meminta pria itu memberitahu keberadaan Anna. Selanjutnya Kiril yang sebelumnya pingsan tiba-tiba berada di suatu tempat dan mendapatkan pesan dari Anton untuk menyelamatkan Anna karena itu dunianya. Kiril pun kemudian membuka pintu dan mendapati pemandangan tandus. Banyak orang berlalu lalang membawa lempengan besi. Kiril kemudian memutuskan untuk bertanya kepada seseorang yang bernama Vasilisa yang sedang menempa besi untuk dijadikan tameng melawan musuh. Tiba-tiba Vasilisa memberikan Kiril sebuah hadiah, yaitu sebuah pisau yang sebelumnya diberi doa-doa. Vasilisa kemudian mengajak Kiril ke rumahnya untuk minum dan makan bersama. Ia pun menceritakan banyak hal kepada Kiril tentang dunia baru. Tiba-tiba anak buah Vasilisa datang membawa orang-orang terbuang yang harus dicap lehernya. Dan Kiril seperti melihat Anna. Kemudian Vasilisa mengajak Kiril untuk berpidato dan memperkenalkan kedatangan Kiril kepada orang-orang terbuang. Saat Vasilisa sedang berpidato, Kiril pun mencoba mencari keberadaan Anna dari atas mimbar pidato. How good Nirvana is, and how bad other worlds are, comrades. Tibalah giliran Kiril berpidato. Kemudian ia mengajak orang-orang yang ada di sana untuk bersorak dan menjadikan Vasilisa sebagai pahlawan mereka dan mengajak orang-orang mengerumuni Vasilisa. Kemudian Kiril pergi dan membawa Anna menjauh dari tempat itu. Saat sedang akan membawa Anna pergi, ia dihadang oleh Vasilisa yang membawa palu besar dan penuh kemarahan. Hingga akhirnya mereka pun bertarung. Akhirnya Kiril berhasil membawa Anna dan tiba-tiba Kotya datang dan tanpa disangka selama ini ialah kurator dari semuanya. Kini Kiril berada di bawah tekanan Kotya karena Kotya memiliki remote kalung yang dipakai Kiril. Kini Kotya adalah si jenius dan Kiril adalah pelayannya. Kotya pun pergi dan memberitahu limit Kiril hanya 50 meter. Kemudian Kiril membawa Anna ke pantai. Karena jarak yang sangat pendek dengan susah payah dan sekarat, Kiril pun berusaha membawa Anna ke dunianya. Saat hampir saja mati, Anna menarik kalung Kiril hingga terlepas dan tangannya terluka. Setelah itu, Kiril kembali membawa Anna ke pantai. Kemudian Kiril yang sudah kembali ke menara beserta Anna melenyapkan kalung sialan itu. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, tapi mengatakan jika kantor bea cukai tutup. Kemudian ia menuliskan surat di dekat Anna yang sedang tertidur, yang berisi jika ia akan segera kembali dan jangan pernah takut pada apapun. Kiril pun bersiap. Saat membuka pintu ia mendapati tempat yang aneh, hanya dikelilingi seperti kaca atau mungkin besi yang mengkilap. Ia kemudian menaiki sebuah tangga dan melihat seperti dunia masa depan. Kemudian Kiril menggunakan teropong yang ada di dekatnya untuk melihat sekitar. Tapi saat ia sedang mencoba melihat, tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengucapkan selamat datang di Arkan pada Kiril. Are we in Arkan? Yes, we are. Ternyata pria yang menyapa Kiril memiliki nama yang sama juga, hanya beda nama belakang. Kemudian pria itu mengajak Kiril untuk berjalan-jalan.
Ia juga memberitahu saat ini adalah 22 Juni 1941. Dan saat itu di dunia nyata Kiril adalah hari di mana Hitler menyerang Uni Soviet. Kemudian pria itu mengajak Kiril minum di sebuah kafe dengan pemandangan sungai yang indah. Ia pun menceritakan sempat memimpin sebuah pos bea cukai seperti Kiril. Mereka pun membicarakan tentang Arkan yang menciptakan dunia lain dan kemudian mengendalikan mereka, dan berusaha menghindari perang, pandemi, dan bencana yang ada di dunia nyata Kiril. Tiba-tiba pria yang sebelumnya begitu ramah kini berubah menjadi begitu menakutkan karena ternyata ia tidak suka dengan kedatangan Kiril. Hingga akhirnya Kiril pun terlibat dalam perkelahian dan berhasil mencekik pria itu. Tapi sayangnya seorang perempuan penyanyi kafe datang dan menembaki hingga tembus. Tapi Kiril tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kemudian melompat ke sungai dan luka-lukanya pun sembuh. Meski begitu, ia masih saja dikejar dan ditembaki robot-robot. Ia kemudian pergi kembali ke menara, dan di sana sudah ada Renata yang menunggunya. Kiril pun langsung berusaha pergi mencari Anna, tapi ia tidak mendapati Anna di tempat tidurnya. How was your walk? Where is Anna? Find her. Kiril pun begitu marah kepada Renata dan ingin segera menolong Anna. Tapi Renata berusaha mempersulit Kiril dengan menghancurkan beberapa sisi bangunan. Hingga akhirnya mereka berdua yang sama-sama marah pun adu kekuatan. Dan Kiril pun menusukkan pisaunya ke dada Renata. Seketika menara itu pun hancur. Tiba-tiba Kiril mendapatkan telepon dari ibunya. Ia berjanji akan makan malam bersama. Ternyata semua itu belum selesai. Kotia tiba-tiba muncul di hadapan Kiril yang terluka parah. Kiril pun mengira Kotia akan menghabisinya, tapi ternyata tidak. Kotia memberitahu Kiril jika ia tidak bisa menemukan Anna tanpa menyelamatkan dunia. Dan kata-kata Kotia yang mengingatkan jika Kiril adalah seorang jomblo, kemudian membuat mereka berdua tertawa dan pergi meninggalkan menara yang hancur. Dan film pun tamat. Setelah pemadam kebakaran datang dan menyemprotkan air, tiba-tiba Renata yang tertimbun reruntuhan bergerak setelah terkena air.